الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمته جميعا الذين يتمسكون بشريعة الإسلام إلى آخر الزمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم ونور الحكمة ونور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. وصل اللهم وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. ونحن حينما ننظر إلى مثل هذه التمحيلات العجيبة التي لا يرى العاقل مصوغا لها إلا التحرك من الأقرار. بنبوته عليه الصلاة والسلام ندرك في جلاء ووضوح الحكمة الإلهية الباهرة من بدء نزول الوحي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي استعرضناها الآن في حديث الإمام البخاري. لماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بعيني رأسه لأول مرة وقد كان بالإمكان أن يكون الوحي من وراء حجاب؟ لماذا قذف الله في قلبه عليه الصلاة والسلام الرغبة منه والحيرة في فهم حقيقته؟ Ya, sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita, masih penjelasan madhur kita tentang
al-ibar wal izat, ya, pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang pantas kita petik di balik peristiwa yang bersejarah ini di dalam dunia Islam, terutama pada awal-awal perkembangan atau dimulainya dakwah, ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, ya, oleh guru kita di sini, ya, memberi maudhu bad'ul wahyi, permulaan turunnya wahyu. Sebelumnya kita sudah melihat, ya, beberapa butir hikmah yang disampaikan oleh guru kita di sini, Syekh Ramadan Al-Buti, mengenai hikmah-hikmah tersebut, ya, di antaranya memberi gambaran atau memberi kesan kepada kaum muslimin secara khusus bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi menandakan pelantikan beliau selaku Nabi dan Rasul, ya. Sebelum turunnya wahyu, maka Nabi kita adalah basyarun mislukum, manusia biasa seperti kita semua pada umumnya, ya. Dari fisik tidak ada perbedaan dengan manusia pada umumnya, ya. Namun setelah turunnya wahyu, maka manusia biasa ini seketika berubah menjadi manusia yang luar biasa. Luar biasanya itu adalah yuha ilayya, ya. Ana basyarun mislukum yuha ilayya. Ketika mengatakan kul innama ana basyarun mislukum, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, yaitu dimensi manusia biasa seperti kita. Nah, itu sebelum wahyu diturunkan kepadanya, ya. Kalaupun ada kelebihannya, ya kelebihannya selaku manusia biasa, ya. Seperti sudah terlihat kejujurannya, sudah terlihat sifat-sifat keteladanan yang ada padanya, ya. Sudah terlihat beliau piawai dalam beberapa hal, seperti mengembala kambing, ya, mengantar barang dagangan, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama, ya, manusia sebayanya ataupun yang lebih tua dengannya, begitu juga yang lebih muda dengannya, semua itu menampakkan sifat-sifat simpati, karakter dan luhur yang muncul secara tabiat dari dirinya. Itu semua dinilai kelebihannya sebagai manusia biasa. Nah, setelah turunnya wahyu kepadanya, maka statusnya terangkat menjadi manusia luar biasa. Keluar biasaannya itu karena itu wahyu, ya. Nah, turunnya wahyu kepadanya pertanda bahwa itulah pelantikannya sebagai Nabi dan Rasul. Ya, kemudian, ya, hal-hal yang lain yang akan menyusul setelah pelantikannya sebagai Rasul. Beberapa peristiwa di situ yang perlu kita analisis, ya, untuk ditarik pelajaran apa dan nasihat apa yang bisa kita petik. Ya, itulah dihimpun di dalam Al-Ibar wal-Izat ini oleh guru kita Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Ya,
ونحن حينما ننظر إلى مثل هذه التمحيلات العجيبة التي لا يراها العاقل مصدر لها إلا التحرك من الإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام. Ya. Ketika kita memperhatikan, ya, ketika kita memperhatikan contoh beberapa hal yang terkait dengan ya, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang tidak dapat dicerna oleh akal. Ya. Ya. Kecuali ya, itu hanya untuk menghindari ya, pengakuan kenabian alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kalau akal mau ditanya, banyak hal yang kandas, seolah-olah ya, orang bisa mengatakan it is illogical, ya, itu tidak masuk akal. Ya. Di antaranya ya, kalau disampaikan bahwa pelantikan Rasulullah sebagai Rasul terjadi di malam hari di tempat yang sangat tidak terjangkau oleh kebanyakan orang, ya, di tempatnya sepi, di malamnya sepi, ya, Allah melantik Rasulnya ini. Kalau dianggapnya Rasul sebagai jabatan, maka itu hal yang sangat bertentangan dengan kebiasaan manusia pada umumnya, di mana jabatan itu ya, diserahkan kepada seseorang atau dititipkan kepada seseorang, diamanahkan kepada seseorang yang pelantikannya justru di tempat yang bisa dijangkau oleh banyak orang, karena memang sengaja dihadirkan banyak orang dan bukan pada waktu-waktu di mana manusia susah berkumpul. Ya. Tentu dipilih waktu yang efektif, tempat yang efektif, supaya banyak orang yang bisa turut menyaksikan ya, pelantikannya. Ini Nabi ini berbeda dari yang lazim dilakukan oleh pada umumnya manusia. Sementara jabatan ini jabatan yang sangat terhormat, ya, jabatan yang sangat terhormat. Lalu wilayah kerjanya itu tidak hanya ya, dibatasi oleh teritorial tertentu, seperti misalnya seorang presiden, ya, pemimpin di negaranya, seorang gubernur, pemimpin di provinsinya, seorang bupati, pemimpin di daerahnya, seorang camat, ya, pemimpin di wilayah kecamatannya, sampai seterusnya ke bawah. Ya, pejabat-pejabat kita dibatasi oleh teritorial wilayah. Ini Rasul ini tidak ada batas wilayahnya, dari ufuk barat sampai ke timur, selatan sampai ke utara, dari semua belahan bumi ini. Andai kata ada komunitas manusia di luar bumi ini, maka di sana pun masih termasuk wilayah kerjanya. Ya, itu saking luasnya. Masa jabatannya pun tidak disekat oleh waktu, ya, tidak disekat oleh periode, ya, seperti pada umumnya pejabat kita hari ini, ya, dikasih masa bakti, ya, apakah 4 tahun atau 5 tahun. Biasanya jabatan organisasi itu ya,
yang skopnya kecil, ya biasa ada yang masa baktinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, kalau jabatan di akademik itu sampai 4 tahun, jabatan politik itu 5 tahun, ya, bahkan kepala desa bukan 5 tahun, ya, lebih 5 tahun. Ya, itu selesai satu periode. Kalaupun maju periode berikutnya masih tahunnya sama. Ya, sudah susah lagi untuk sampai periode yang ketiga. Ini Rasul tidak ada batasan periode pertama. Adapun periode Makki dan Madani, nah itu bukanlah suatu ketentuan bahwa begitu berakhir periode Madani, ya, maka selesailah tugas kenabian dan kerasulannya. Nah, itu hanya dipetakan berdasarkan, ya, domisili beliau berdakwah dan periodisasi. Ya, fase Makki itu sebelum hijrah, fase Madani setelah beliau hijrah. Ada Al-Quran yang turun di, ya, Mekah, ada pula yang turun di Madinah. Ya. Ataukah turun sebelum hijrah dan turun setelah hijrah. Ya. Namun masa baktinya itu tidak terukur oleh, ya, tahun tertentu. Ya. Masa bakti kenabian dan kerasulan itu berakhir sepanjang hayat nabi yang bersangkutan. Jadi tidak pernah kita mendengar ada nabi yang masa berakhirnya selesai di pertengahan jalan, tidak ada, ya. Ataukah ada nabi, ya, meletakkan jabatannya sebagai nabi turun menjadi manusia biasa, tidak ada. Sejak dilantik menjadi rasul atau nabi, itu tugas berakhir. Nanti pada saat nabi yang bersangkutan mengakhiri hayatnya, jadi itu jabatan seumur hidup. Inilah jabatan seumur hidup ini, nabi dan rasul. Kalau nabi-nabi sebelumnya betul ada batasan wilayah kerja, ya, ada batasan wilayah kerja, ya, sesuai dengan, ya, di mana domisili nabi yang bersangkutan itu diutus, ya, berdakwah di tengah-tengah kaumnya saja. Ya. Ini Rasulullah tidak lintas negeri, lintas kaum, lintas waktu, periode. Ya. Inilah beratnya amanah yang diletakkan di atas pundak beliau. Nah, dan al-ajibah di sini, ya, hal-hal yang menakjubkan, ya, hal-hal yang menakjubkan. Nah, di antaranya itu tadi, ya, pelantikannya di tempat yang sepi, dalam suasana yang sepi. Ya. Ini yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada umumnya di tengah-tengah umatnya dan bahkan sebelum umatnya. Nah, itu katanya magur kita susah untuk kita terima kalau pendekatan logika yang kita gunakan, ya, maka pasti cenderung kita untuk mengingkari, ya, cenderung kita untuk mengingkarinya. Kecuali orang-orang yang sudah terpatri iman di dalam hatinya, maka bukan lagi akal yang menjadi takaran untuk diterima tidaknya suatu informasi yang bersumber dari beliau, ya, bukan akal, ya. Jadi, ya, tapi hati itu tidak berpikir seperti akal, ya. Akal ini sangat selektif, ya, menggunakan rasionya. Nah, begitu tidak klop di rasionya, akal susah terima.
Tapi hati, cara kerjanya hati tidak seperti cara kerjanya akal. Ya. Hati tidak mesti rasional, itu bisa diterima. Jadi hati sebenarnya itu jauh lebih lebar, jauh lebih luas, jauh lebih dalam jangkauannya daripada akal. Jadi seseorang yang hanya terbuka akalnya, tertutup hatinya, pasti sedikit ilmunya. Sedikit ilmunya itu, ya. Oleh karena sehebat-hebatnya orang berpikir sangat terbatas jangkauan pikirannya. Tapi orang yang terbuka lebar hatinya menerima kebenaran, itu ya keluasan, kedalaman, ketinggian, ya, jangkauan hati itu tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur itu. Makanya iman itu diletakkan di dalam hati, bukan diletakkan di otak atau di akal. Karena iman ini sangat luas, akal tidak mampu menjangkaunya. Ya, akal tidak mampu menjangkaunya. Ya, kalau iman ini mau dipaksakan masuk di akal, maka sebagian perkakasnya iman ini tidak bisa tercover oleh akal. Ya, tidak bisa tercover oleh akal. Karena ya, sesuatu yang begitu luas akan dipaksakan masuk di sesuatu yang begitu terbatas. Iman tidak terbatas jangkauannya, sementara akal ini terbatas jangkauannya, sehingga tidak bisa klop. Tapi kalau hati tidak, hati juga tidak terbatas jangkauannya itu. Ya, maka iman cocoknya masuk di hati. Ya. Nadruku fi jilai wa wuduhi al-hikmah al-ilahiyah al-bahirah min bada'i nuzulil wahyi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui ya secara jelas, ya, kita mengetahui fi jilai wuduhil hikmah, secara jelas dan kentara hikmah ilahiyah yang tampak dari permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihadi tariqah, melalui metode ini atau melalui jalan ini, allati ista'radnaha, yang telah kami tampakkan, yang telah kami tampilkan al-an, sekarang, fi hadis al-Imam al-Bukhari. Ya. Jadi itu riwayat yang menyebutkan turunnya Al-Quran adalah riwayat yang sahih, tidak diragukan kebenarannya. Ya, masuk akal atau tidak masuk akal, maka bukan di situ persoalannya. Orang beriman pasti kelop di hatinya, kendati pun mungkin di akalnya itu ya belum bisa menerimanya ketika berpikir secara rasional. Tapi seseorang yang sudah menerima dengan hatinya, maka akalnya pun tunduk. Tapi seseorang yang baru menerima dengan akalnya, belum tentu hatinya bisa tunduk. Inilah yang terjadi pada sebagian orientalis yang mempelajari Islam. Ya, pikirannya sudah klop. Ya, pikiran rasionya itu sudah klop, menerima kebenaran Islam. Tapi hatinya masih tertutup dari hidayah, sehingga Islam itu hanya sebatas ilmu, informasi, budaya, dan seterusnya. Ya, susah untuk menjadikannya Islam itu sebagai ideologi panduan hidup. Ya, keyakinan yang mengantarkan keselamatan dunia akhirat. Kenapa? Hatinya belum terbuka. Ya, hatinya yang belum terbuka. Wadah yang luas itu belum terbuka. Baru wadah kecilnya terbuka. Ya, itu otak itu wadah yang kecil. Ya, pikiran itu aktivitasnya otak yang sangat
batas jangkauannya. Jadi hati ini wadah yang sangat luas, ya, wadah yang sangat luas. Zikir itu aktivitas hati, ya, itu juga sangat luas itu, ya, tidak bisa diukur, ya, kedalaman, keluasan, ketinggiannya tidak bisa diukur. Jadi ini tadi penjelasan sama guru kita, kalau hati sudah terima maka otak itu mengikut. Tapi kalau baru otak yang terima, belum tentu hati itu bisa menerima. Nah, orang beriman karena terbuka hatinya, apapun yang terjadi, apapun yang disampaikan, yang terkait dengan Rasulullah, langsung diterima. Tidak bertanya dulu kepada otaknya, langsung diterima. Setelah diterima, kemudian dipikirkan, mal hikmah allati waqa'atu fi, apa hikmah yang ada di dalamnya. Nah, itu di belakang baru dipikirkan. Nah, sebelumnya sudah diterima kebenarannya, dari berangkat dari paradigma kebenaran, berangkat daripada paradigma bahwa itu benar, bukan berangkat dari paradigma bertanya-tanya benar atau salah. Nah, tidak. Nah, mereka yang tidak menggunakan iman itu paradigmanya belum jelas benar atau salah. Nah, tapi orang yang beriman langsung mengatakan itu benar. Inilah yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mendengar berita besar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Semua manusia susah menerimanya ketika itu. Ya. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal pikiran. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendahulukan hatinya daripada akalnya. Itulah karakternya orang beriman. Ya, ketika disampaikan oleh Abu Jahal bahwa katanya saudaramu itu Muhammad begini, langsung mengatakan, kalau Muhammad yang sampaikan, lebih dari itu aku bisa percaya. Coba. Langsung mati kutu itu Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal ingin memprovokasi bahwa ini saudaramu betul-betul, ya, sesuatu yang disampaikan itu sangat tidak masuk akal. Masihkah engkau ingin mengikutinya? Tapi ya, itu tadi jawabannya Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau beliau itu dia menyampaikannya, maka lebih dari itu aku bisa percaya. Nah, itu suara hati. Kata hati itu bukan kata otak, ya, bukan hasil pikiran. Nah, limadha ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberilah bi ainai ra'sihi di awali barra. Ya, ini pertanyaan yang menukik. Kenapa Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan kedua matanya, dengan kedua mata kepalanya untuk yang pertama kalinya? Jadi kenapa? Jadi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketika itu malaikat Jibril dan Rasul bermuajahah, menyaksikan secara fisik. Ya. Wa qad kana bil imkan ay yakuna al-wahyu min wara'i hijab. Padahal sesungguhnya itu sangat memungkinkan wahyu itu diterima di balik hijab saja. Artinya ya, wahyu disampaikan tanpa menampakkan wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Cukup malaikat Jibril datang membacakan itu wahyu, karena ini malaikat Jibril kan malaikat itu alam gaib. Rasulullah ini manusia itu di alam syahada. Nah, jadi alamnya berbeda, satu komunitas alam syahada, satu komunitas alam gaib. Bagaimana caranya bertemu? Nah, ternyata ya, yang di alam gaib ini masuk di alam syahada. Nah,
sehingga Rasulullah menyaksikannya secara fisik. Ya, pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Dan kalau itu terjadi, kenapa seperti itu? Ya, padahal ya sangat-sangat memungkinkan wahyu itu bisa sampai tanpa malaikat Jibril menampakkan wajahnya yang asli kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksud pertanyaannya, guru kita di sini. Ya. Kira-kira nah, sebelum kita melihat jawabannya, ya, ya, sebelum kita melihat jawabannya, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengundang kita untuk ya, berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Betul kita sudah terima itu, nah, namun kita harus berupaya melogikakan, nah, karena di dalam berdakwah orang-orang yang tidak terbuka hatinya itu selalu mengasah otaknya, ya, selalu mengasah otaknya. Dan bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri kadang masih ragu sesuatu yang tidak rasional, sekalipun ini ajaran Islam. Ya, mungkin dia bisa terima, tapi dengan sikap yang masih ragu, keyakinannya belum full. Ya, nanti bisa diyakini full pada saat otaknya sudah terima secara rasional. Nah, inilah pertanyaan seperti ini dimunculkan supaya kita ini bisa berpikir kritis, ya, untuk mencari jawaban-jawaban yang rasional yang disampaikan kepada orang-orang yang cenderung menonjolkan otaknya daripada hatinya. Dan memang itu sesuatu yang bagus, ya, bukan sesuatu yang mesti kita sepelekan. Oleh karena ini Al-Quran menantang kita untuk berpikir kritis. Sebenarnya tidak ada ajaran Islam ini yang tidak rasional. Ya, hanya saja karena terbatasnya ilmu kita dan terbatasnya akal kita, sehingga sesuatu yang masih bisa dirasiokan sudah tidak mampu kita merasiokannya. Tetapi orang yang cerdas otaknya, cerdas akalnya, begitu dia pahami nanti, insya Allah bisa dia lebarkan itu logikanya, sehingga hal-hal yang tadinya itu hanya dinilai sebatas doktrinasi belaka, ternyata itu bisa juga dirasionalkan. Ya, karena kekuatan otak setiap orang itu kan berbeda. Ya. Jangkauan rasional seseorang itu bisa berbeda, apalagi kemampuan untuk melogikakan sesuatu. Di sini kita berbeda itu. Ya. Bedalah orang yang cerdas, yang setengah cerdas, dengan orang yang tingkat kecerdasannya itu rendah. Ya. Coba Abu Jahal, laknatullahi alaih. Abu Jahal itu orang yang cerdas itu. Dia adalah orang yang cerdas. Nah, sehingga pernah mengungkapkan, disadari atau tidak, yang jelas suara hatinya sudah pernah terlontar. Ya. Katanya, sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Itu pernyataannya Abu Jahal. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Hanya saja aku susah untuk menerimanya. Ya, aku susah untuk menerimanya. Ya, jadi otaknya itu sudah terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi hatinya ini belum bisa menerima, tertutup. Kenapa tertutup? Khatamallahu ala qulubihi ghishawatun. Nah, ini ditutup hatinya oleh Allah. Kenapa? Ini Abu Jahal ini, ya, Abu Jahal ini egonya tinggi dan memang punya dendam kepada Rasulullah itu sejak kecil. Ya. Dendam itu, ya, tidak pernah mendapat kesempatan untuk melampiaskannya. Setiap kali ada momen untuk melampiaskan dendamnya, selalu saja gagal. Nah, sehingga dendamnya itu semakin menancap, ya, hingga akhir hayatnya. Yang paling menyedihkan itu, ya,
ketika kita membaca sejarah, ketika pecah perang Badar, ya, ketika pecah perang Badar, eh, ya, ini barisan kufar Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, sementara kaum muslimin tetap dipimpin oleh Rasulullah, ya, tetap dipimpin oleh Rasulullah. Ya, ini berhadapan kaum muslimin, ya, dengan kaum kufar. Ya, Rasulullah bertemu dengan Abu Jahal, ya, di perang Badar itu. Ya, disitulah kesempatan terakhirnya Abu Jahal untuk melampiaskan dendamnya kepada Rasulullah. Sekuat tenaganya dikerahkan. Dan memang kalau berhitung kekuatan mereka lebih daripada kekuatannya Rasul. Yang pasukannya hanya lebih 300 orang, mereka lebih 1000. Perlengkapan perang juga mereka jauh ketimbang dengan perlengkapan perang kaum muslim pada saat itu. Ya. Hanya saja kenapa kemenangan di kaum muslimin, ya, di Badar itu, ya, di Badar itu, ya, di sana ada Jabal Malaika. Ya. Kalau kita melihat gunung itu lembut, halus pasirnya, ya, begitu orang menggores begini langsung kelihatan. Itu ada di sana Jabal Malaika. Mudah-mudahan kalian bisa mengunjungi Badar, sekitar, ya, 2 jam perjalanan dari kota Madinah. Ya, di situ konon kabarnya malaikat turun bertengger untuk membantu kaum muslimin lewat rintihan doa Rasulullah yang mengkhawatirkan kekalahan di pihak kaum muslimin karena sedikitnya personil dan terbatasnya persenjataan segala-galanya. Lagian ketika itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, lalu itu sangat menentukan kelanjutan dakwah. Ya. Rasul sangat mengkhawatirkan kalau kita kalah lalu berkubur semua di sini, siapa lagi yang lanjutkan perjuangan dakwah nanti di belakang hari. Nah itu, maka diturunkanlah malaikat. Ya, tolong kabarnya di Jabal Malaika itu, sehingga gunung itu diberi nama Jabal Malaika. Ya, kemenangan di pihak kaum muslimin. Ya, menjelang komandannya ini ingin dibunuh, itulah Abu Jahal. Ya, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang datang, ya, injak lehernya itu mau ditombak, ya, langsung dia bilang, sebentar dulu, ya, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Ya, ini sahabat yang mau membunuhnya ini, ya, besar harapannya mungkin Abu Jahal ini mau bertobat, ya, paling tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dibunuh. Tapi andai kata mengucapkan 2 kalimat syahadat kan tidak dibunuh. Ya, mungkin Abu Jahal ini minta waktu, ya, untuk bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, betul permintaannya itu diterima. Ya, sudah mau ditombak, ya, dia minta untuk dikasih waktu menyampaikan sesuatu. Nah, lalu apa yang disampaikan? Dia berpesan, sampaikan kepada Muhammad itu, ana aduhu fi dunya wal akhirah. Itu itu kalimat yang terakhir muncul dari, ya, itu kalimat yang terakhir terlontar dari lisannya Abu Jahal. Sampaikan kepada Muhammad itu, ana aduhu fi dunya wal akhirah, saya lah musuhnya dunia akhirat. Ya Allah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan la ilaha illallah, tapi ana aduhu fi dunya wal akhirah. Nah, betul-betul ini musuh abadi, ya, musuh abadi dunia akhirat. Itu. Jadi insya Allah nanti kita lihat, ya,
Kita lihat apa jawabannya Maha Guru kita dari pertanyaan yang beliau tampilkan di sini. Kenapa mesti Rasulullah SAW menyaksikan malaikat Jibril secara fisik pada pertama kalinya tatkala datang mengantarkan wahyu? Padahal itu sangat memungkinkan tidak terjadi secara fisik. Tapi kenapa secara fisik? Apa hikmah dibalik itu semua? Soal itu penjelasan berikut kita akan lihat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sabiqan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa irsyad.